Jangan berharap sama manusia, jangan ngemis sama manusia, jangan takut sama manusia, jangan harap sama uang, jangan ngemis sama uang, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu. Apakah Nabi itu boleh dari kalangan perempuan atau enggak? Ya, bertauhid, maksudnya tauhid itu apa? Keluarganya Rasul ini siapa? Sahabatnya Rasul ini siapa? Yang masuk ke dalam golongan mengikuti mereka ini siapa? Jadi kalau ada ibadah yang dicontohkan sama Allah, salah satunya adalah sholat. Benar kan? Allah aja sholawat sama Rasul. Nah kita yang mukanya demam begini, nggak mau sholawatan. Allah Rabbul Alamin yang menciptakan segala sesuatunya sholawat. Sholawat itu mufarrij huruf. Mufarrij huruf artinya bisa melapangkan daripada kesusahan kegalauan. Beneran deh. Kenapa manusia suka kecewa? Karena berharapnya bukan kepada Allah. Kenapa manusia suka takut kepada yang membutuhkan kepada selainnya? Sebab dia nggak takut sama Allah. Jadi kalau jadi manusia takutnya sama Allah, berharapnya sama Allah, nggak bakal kecewa. Tapi kita nggak akan bisa sampai kepada Allah kalau nggak baca sholawat, kalau nggak cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin sampai. Kata Sayyidina Umar, sholawat itu bikin doa nyampe ke langit. Kalau doa terus nggak dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ngatung. Ibaratnya kita pengen pergi ke Ayon, ngatung aja di lampu merah situ. Ditungguin sejam, lampu merah, 2 jam, lampu merah 3 jam. Baru ingat kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya para ulama dulu anaknya itu dibacain sholawat apa? Berasnya dibacain sholawat, makanannya dibacain sholawat. Supaya apa? Supaya darahnya jadi sholawat, darahnya baca sholawat, dagingnya baca sholawat. Memang bisa? Bisa dong. Di zaman Nabi aja batu ngucapin salam sama Rasul. Batu. Hadis Sahih Muslim. Inni kuntu a'rif hajaran fi Makkah kana yusallimu alayya. Saya tahu ada sebongkah batu di kota Makkah mengucapkan salam kepada saya. Batu aja mengucap salam. Maka kita kalau jalan sholawatan sama Rasul lebih keras dari batu. Kita ngakunya umat Rasul tapi nggak mau sholawatan. Sholawat itu yang pertama Allah. Kalau sholawat dari Allah itu rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan malaikat. Sholawat yang kedua dari malaikat. Malaikat itu istighfar. Malaikat mengistighfari siapa? Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad nggak punya dong. Ente punya motor nggak ente pakai, ente simpan tiap hari kerjanya ente gosok. Bukan gara-gara kotor, supaya tambah bagus. Jadi bukan artinya Nabi diistighfari malaikat terus Nabi dosa, bukan. Tapi istighfarnya malaikat kepada Nabi menaikkan derajat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang dari selain Allah dan juga malaikat, selain contohlah manusia, sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW ini sebenarnya adalah doa. Doa bukan cuma buat Nabi, tapi doa ini kembali kepada yang mendoakan manusianya. Catat itu. Karena kalau kita mendoakan gini, ente lagi di jalan, ngelihat ada orang kesusahan, terus ente doain, ya Allah tolong kasih dia motor, kasih dia mobil. Itu malaikat diutus sama Allah untuk mengatakan walaka bimithli. Kamu akan dapat yang sama sebagaimana yang kamu doakan. Kita mengucap sholawat itu mendoakan Rasul. Otomatis malaikat itu mendoakan kita. Kata Nabi,
Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayhi ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada orang mengucapkan salam kepada saya melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhku sampai aku bisa menjawab salamnya. Dan salam itu yang dijawab oleh Rasul bukan cuma untuk Anda, tapi juga untuk orang tua Anda. Jadi disebut nama kita dan nama orang tua kita. Yes, bin Abdurrahman, sikap mengucapkan salam kepada Wahai Muhammad. Wahai Jibril, kirim lagi salam saya, salam balik. Kadang-kadang kita sama kawan gitu kan, titip salam tuh sama dia. Terus dia bilang apa? Salam Pak. Kadang dia nggak bilang salam Pak. Tapi kalau Rasul pasti jawab, pasti jawab. Makanya kata Nabi, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum sholatan alayya. Yang paling dekat di hari kiamat kepadaku adalah yang paling banyak sholawatnya. Hadirin, artinya apa? Kalau nanti di hari kiamat kita cuma bisa melihat Rasul jalan 1 kilometer, jangan salahin siapapun kecuali diri kita. Emangnya kita mesti dekat sama Nabi? Belum tentu. Kita rebutan sama banyak itu. Ente rebutan mana? Banyak mana? Tulusan mana? Sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Rebutan sama istri. Bisa jadi ente lihat di sini, istri ente di sana, atau istri ente malah lebih dekat. Jadi kita perlu mikirin, jangan mikirin duit mulu. Duit itu udah diatur sama Allah. Mau nyangkut seberapa pun, kalau memang rezeki pasti akan turun. Mau kayaknya lancar sebesar apapun, kalau bukan rezeki pasti nggak bakalan turun. Benar nggak? Iya. Dah lagi ya. Tuh, salam. 2. Salam ini doa selamat. Makanya kita disunahkan membaca setelah sholat Allahumma antas wa minkas wa ilaika yaqudus fahayna rabbana wa adkhilna jannata daras tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah assalam, engkaulah zat yang memberi keselamatan, wa minkas salam, dan keselamatan itu adalah datang dari engkau. Wa minka salam wa alaika ya'udus wa ilaika ya'udus salam, kepadamu kembali keselamatan. Fahayna rabbana, maka hidupkan kami ya Allah dengan keselamatan. Wa adkhilna jannata daras, masukkan kami di surga dengan salam. Darus salam itu surga. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Jadi kita mengirimkan doa, ya Allah selamatin Nabi Muhammad, kata manusia ini. Sayangi Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Malaikat langsung semuanya, tak berapa jumlahnya ngedoain. Oh fulan, kamu minta ampun sama Allah untuk Nabi Muhammad, kamu sholawati Nabi Muhammad, kamu sayang sama Nabi Muhammad, ini malaikat akan sayang sama kamu. Makanya kadang-kadang orang rajin baca sholawat itu dia selamat. Rajin dia baca sholawat dia selamat, jauh daripada mara bahaya, jauh daripada musibah. Sholawat Nabi Muhammad. Gak dijawab ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu dong. Oke. Kekal keduanya. Atasnya Pak Nabi. Nabi insanun dzakarul urud. Nabi itu manusia. Jadi Nabi itu nggak mungkin apa? Binatang. Nabi itu nggak mungkin apa? Malaikat. Nabi itu nggak mungkin jin. Insanun dzakarul laki. Nabi itu nggak mungkin perempuan. Nabi itu nggak mungkin banci. Ini jangan ada yang begini nih kayak Jerman, Piala Dunia, ya. 8 hukuman nih, anak ngejauhin Maroko. Di Maroko harus menang nih. Ini negeri para wali nih. Arab Saudi udah keok. Maroko, ya. Iya. Manusia laki, ya. Insanun dzakarun urun, merdeka. Jadi nggak mungkin budak. Nggak mungkin budak. Insanu dzakarun urun. Nabi ini dikasih wahyu sama Allah, tapi tidak wajib menyampaikan. Jadi namanya Nabi ini, dia dikasih istimewa sama Allah, dia nggak wajib menyampaikan. Contohnya Nabi Khidir. Nabi Khidir tuh masih ada sampai sekarang. Tapi zaman sekarang banyak orang aku ketemu Nabi Khidir, padahal dia lagi lihat jin. Hati-hati, anak baru ketemu Nabi Khidir. Yang
kita lihat itu bukan Nabi Khidir, jin. Kalau ketemu sama Nabi Khidir itu biasanya nggak suka cerita-cerita. Jadi kalau ada orang cerita-cerita ketemu sama Nabi Khidir terus yang dilihat kerjaannya akhlaknya kurang bagus, agamanya kurang bagus, berarti dia ketemu jin, bukan ketemu Nabi Khidir. Kalau dia orang soleh, orang baik, dia nggak bakal nyampaikan tuh saya ketemu Nabi Khidir illa fi maqam ta'lim, kecuali di makom yang khusus, ngomong sama murid-muridnya yang khusus. Bisa terjadi itu kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, para aulia kita, para kata kita memang gitu ketemu sama Nabi Khidir. Dan pelajarannya nih, Nabi Khidir itu ketemu sama Nabi Musa ini Rasul. Rasul itu dikasih wahyu, tapi dia wajib menyampaikan. Jadi setiap Rasul pasti Nabi, tapi nggak setiap Nabi itu Rasul. Oke, Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa ini Nabi Khidir apa? Pangkatnya tinggian mana? Oke, berarti tinggian Nabi Musa. Paham? Oke. Di sini Nabi Musa disuruh berangkat menemui Nabi Khidir. Berarti apa? Nggak usah kita itu sombong kalau belajar dengan orang yang mungkin pangkatnya ada di bawah kita. Kalau Allah sudah perintahkan khudil hikmata walau min afwahil kiram, ambil hikmah itu meskipun dari mulut anjing. Orang yang beriman dia bisa mengambil hikmah dari semua musibah yang Allah kasih. Bisa menjadi orang yang lebih cerdas dia. Dalam setiap ujiannya, musibahnya, dia naik derajatnya itu. Jadi lebih cerdas, jadi lebih alim, jadi lebih soleh. Musibah itu seperti tangga yang Allah kasih buat dia. Tapi orang yang tidak mengambil hikmah dari pelajaran hidupnya, dia bukan dikasih tangga, dia menganggap musibah itu adalah dorongan masuk dalam jurang. Alhamdulillah. Khudil hikmata walau min afwahil kiram. Ya. Namanya hikmah itu adalah ghalatul mu'min. Iltaqataha haitsu wajadaha. Hikmah itu barang antum yang hilang. Di mana aja antum bisa temuin, ambil. Melihat kejadian dalam hidup apapun itu, apa nih kira-kira pelajaran yang bisa beda sama sekolah? Sekolah belajar dulu, baru dia dapat belajar. Benar nggak? Belajar dulu baru uji. Kalau hidup beda, kembali hidupnya ujian supaya kita bisa belajar. Ini Nabi Musa ngeluh dia dalam Quran ngeluh. Qad lakina min safarina hadza nasoban. Seumur Nabi Musa nggak pernah ngeluh. Antum tahu gurunya gara-gara apa? Cari ilmu. Qad lakina min safarina hadza nasoban. Ternyata cari ilmu itu berat. Dulu saya waktu di Mesir tuh berbulan-bulan makannya Indomie rebus doang. Ngapain? Ngumpulin tuh duit buat apa? Buat beli kitab. Kalau saya cintanya sama shawarma, gak habis duit. Cintanya makan makanan Mesir, gak habis duit. Tapi mendingan kita kurang duit, bisa beli kitab yang gede kan? Gede. Kitab tuh lebih mahal kan? Kalau antum melihat kitab satu mobil itu harganya mungkin kurang lebih sama mobil. Apa tuh mobil itu? Itu mobil HRV kan? Katakanlah HRV lama 250 juta. Antum beli kitab 250 juta, ada segini doang dari ujung situ sampai sini. Beli kitab tuh dari ujung situ sampai sini doang. Enggak tuntas sampai sini. Mahal kitab itu, ya. Berat emang, untuk ilmu tuh berat. Sampai Nabi Musa curhat. Itu pelajaran gua. Pelajaran pertama, jangan sombong ngambil ilmu dari siapapun. Siapapun, mau anak, mau istri, mau tetangga. Istri tetangga jangan, nanti suaminya marah. Kecuali kalau udah janda, boleh dikawin. Ya, siapa yang menghalangi? Baca doanya, minta sama Allah SWT. Ya Allah, bukakanlah hati istriku supaya aku boleh nikah. Ya, baik. Jadi Nabi Khidir itu Nabi Musa itu Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi, tidak setiap Nabi itu Rasul. Oke, ala Nabi khairi man wahada. Tauhid itu apa tauhid? Tauhid artinya al-ilmu bi anna syai' wahid. Mengetahui, tahu
bahwa sesuatu itu adalah satu atau esa. Oke, baik. Tauhid ini ada 3 dimensi. Pertama, tauhid zat. Kedua, tauhid sifat. Ketiga, tauhid af'al. Af'al artinya perbuatan. Oke. Mengetahui dan yakin bahwa Allah itu satu zatnya, gak ada yang menyekutukan Allah dengan siapapun dalam masalah zat. Artinya Allah ini beda sama makhluk ya. Kita udah belajar di alam semesta ini ada apa? Jauhar, ada arad, kemudian ada apa lagi satu lagi itu? Ada jauhar, ada arad, ada jisim. Tahu lagi nih, pada lupa kayaknya. Ada namanya jauhar, ada namanya arad, ada namanya jisim. Ini jisim yang dibentuk dari jauhar. Ini kalau dipecahin jadi partikel yang paling kecil namanya jisim. Namanya jauhar. Jauhar ini kalau dikumpulin, jauhar satu jauhar ditambah satu jauhar jadinya jisim atau lebih. Ini jisim, kumpulan jauhar. Arad itu sikap yang berasal dari jauhar. Misalnya, saya bergerak. Gerakan saya itu disebut arad. Allah itu bukan jauhar, bukan arad, bukan jisim. Karena masing-masing jauhar, arad, jisim ini satu, dia membutuhkan, dia berubah. Tadinya tiada menjadi ada. Jadi Allah bukan jauhar, bukan arad, bukan jisim. Itu zatnya Allah. Kenapa kok kita beda sama agama lainnya? Kita nggak mau menuhankan yang dituhankan mereka. Jadi kalau kita diskusi sama mereka, ya diskusi aja. Saya nggak mau nyembah Tuhan kamu, kenapa? Ya Tuhan kamu itu tadinya nggak ada terus ada. Tadinya Tuhan kamu itu nggak ada terus jadi ada. Tuhan kamu juga didahului oleh makhluk yang lain. Jadi nggak mungkin jadi Tuhan. Tuhan kamu punya atas, punya bawah, punya kanan, punya kiri, punya depan, punya belakang, punya warna. Sama dengan saya nggak mau nyembah yang seperti itu. Saya nggak mau nyembah ya model begitu. Kalau saya menyembah, pasti Tuhan yang maha sempurna, yang mirip. Sekarang antum pergi ke warung kaki lima, antum bikin kuesioner, antum tanya misalnya. Saya mau tanya sama anda, kalau anda jawab, saya akan beliin anda sepiring nasi bungkus misalnya. Kira-kira anda mau punya Tuhan yang mana? Yang punya atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang seperti kita, yang punya warna seperti kita, yang punya tubuh seperti kita, atau yang suci dari semua itu, beda dari kita? Pasti jawabannya kedua. Kenapa? Karena fitrah kita manusia sebenarnya nggak mau menerima kalau ada Tuhan yang modelnya begitu. Kenapa Yesus bukan Tuhan? Karena sebelum Yesus ada Siti Maryam. Kenapa Siti Maryam bukan Tuhan? Karena sebelum Siti Maryam ada bapaknya Imran. Kenapa Imran bukan Tuhan? Ya tulisnya begitu. Terus mentok. Mentok di mana? Mentok di penciptaan. Barang yang diciptakan sama Allah itu pasti punya ruang, punya waktu. Allah ini tidak beruang, tidak berwaktu. Waktu itu ada yang nanya, Bib, Allah itu di dalam atau di luar alam? Jawabannya Allah tidak bertemu. Kalau di luar namanya antum yang lagi diusir istri. Benar nggak? Iya. Jadi kalau di luar itu tempat, di luar itu tempat. Oke. Kita mentauhidkan Allah dalam sifatnya. Artinya apa? Allah ini sifatnya nggak ada yang nyamain. Contoh, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah punya sifat namanya qudrah. Allah itu berkuasa. Oke. Tapi kenapa kok manusia juga dikatakan berkuasa? Manusia dikatakan berkuasa itu cuma tulisan doang. Misalnya ini, kuat. Kuat itu kan sifat. Orang yang dikatakan kuat bisa angkat gunung nggak? Nggak bisa. Berarti dia lemah. Dikatakan kaya, duitnya banyak, dia bisa nggak beli benua Amerika? Nggak bisa, berarti dia miskin. Yang kaya itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya kepemilikan adalah milik Allah.